Berbicara tentang Bali ya, mungkin kalian juga udah tahu bahwa Bali ini merupakan kepulauan yang sangat sakral. Bahkan ada juga sebagian orang yang menganggap Pulau Bali sebagai pulau yang sangat mistis ya. Ada sebuah peristiwa yang mungkin pernah kalian dengar. Hati-hati kalau di Bali, jangan sembarangan buang air kecil. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi mitos kali ini ya. Dan kita akan membahas tentang mitos larangan buang air kecil sembarangan di laut, terutama yang berada di Bali. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi di setiap segmen yang tayang di YouTube channel kita. Kali ini Kak Furi ditemani oleh 3 anak asuhnya Kak Furi ya, yang merupakan series dari Ennet Heemstede. Jadi Ennet Heemstede ini merupakan perusahaan dari Jerman di mana mereka memproduksi boneka yang berbahan dasar hard vinyl ya, dengan wajah-wajah yang disesuaikan dengan anak-anak dari berbagai negara. Dan karena perusahaan ini sendiri sudah tutup dari 2008, maka sekarang koleksinya dicari oleh kolektor-kolektor di seluruh dunia. Nah, untuk kamu yang ingin mengetahui ada koleksi apa aja, ya kalian bisa follow akun Instagramnya Boneka Furi Harun account. Di Instastory-nya juga kalian bisa cek apa saja boneka yang ready untuk diadopsi. Berbicara tentang Bali ya, mungkin kalian juga udah tahu bahwa Bali ini merupakan kepulauan yang sangat sakral. Bahkan ada juga sebagian orang yang menganggap Pulau Bali sebagai pulau yang sangat mistis ya. Tetapi bagi Kak Furi secara pribadi, Bali itu merupakan second home yang sangat nyaman ya, di mana banyak sekali hal-hal dan juga energi-energi positif yang bisa diambil dari alamnya. Jadi pada saat kita meditasi itu rasanya sangat berbeda dengan pada saat saya melakukan meditasi di Jakarta. Ada sebuah peristiwa yang mungkin pernah kalian dengar ya. Hati-hati kalau di Bali, jangan sembarangan buang air kecil. Jadi ini merupakan cerita yang pernah terjadi di tahun 2006, tepatnya di tanggal 3 April, pada saat itu ada pernikahan salah satu pasangan artis yang lumayan besar ya di Indonesia dan diliput oleh banyak wartawan dari Jakarta terutama. Ada salah satu wartawan infotainment ya laki-laki yang tidak sengaja buang air kecil di kawasan pantai Uluwatu. Jadi pada saat itu katanya si wartawan ini tiba-tiba seperti mengalami kejang dan juga penyakit yang aneh setelah tidak lama berselang ya, mungkin namanya juga wartawan ya, mau pergi ke toilet jauh, sementara di satu sisi juga dia harus ngambil angle gitu atau shot yang bagus gitu, terus juga mungkin udah nggak tahan gitu nahan, akhirnya dia buang air kecil. Nah, tidak lama berselang ya setelah peristiwa tersebut, meskipun sempat meminta petunjuk dan juga meminta pertolongan dari orang sekitar ya, teman-teman yang sesama wartawan yang menghadiri acara tersebut, ada juga pemangku dari tempat tersebut yang mungkin bisa setidaknya berkomunikasi lah ya dan bisa mengobati, tetapi akhirnya setelah dibawa ke Jakarta beliau meninggal dunia di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta gitu. Pandangan Kak Furi sebagai indigo medium interdimensional. Sebenarnya bukan hanya di Bali sih ya, bukan hanya di Bali. Di Jakarta pun kadang ya, atau di kota-kota lain di mana ada tempat-tempat yang memang dikeramatkan ya oleh sebagian orang, sangat dilarang untuk buang air kecil sembarangan. Karena kita sangat percaya di pohon ya ataupun di pinggir laut banyak sekali dewa-dewi ataupun makhluk-makhluk yang memang mereka bernaung dan berdiam di sana. Terutama apabila memang kalian datang ke Pulau Bali.
Jadi kalau di Pulau Bali, kalian mungkin pernah melihat pohon yang memakai kain kotak-kotak hitam ya, seperti kain catur, dan suka diberikan sembahyangan atau sesajen gitu. Sangat dilarang untuk orang buang air kecil. Jangankan buang air kecil, seperti mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor pun dilarang ya. Jadi hendaknya untuk kalian yang memiliki acara di tempat-tempat sakral, di tempat-tempat keramat atau di tepi laut ya, itu lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat setempat, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tempat tersebut ya. Kak Furi juga, meskipun ini sudah tahun 2022 ya, artinya sudah berselang lama gitu, tetapi turut berbelasungkawa juga, dan semoga almarhum juga bisa mendapatkan tempat yang baik ya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga bisa diampuni dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ada juga satu peristiwa ya yang menimpa adik dari kawan dekatnya Kak Furi ya. Jadi kawannya Kak Furi ini merupakan penyanyi dangdut dan dia memiliki adik laki-laki. Ya, pada saat itu temannya Kak Furi ini meminta tolong dong Kak, tolong datang ke rumah, tolong cek katanya, kenapa kok adik saya penyakitnya aneh semenjak pulang dari Bali. Terus saya tanya, apa yang dilakukan sama adik kamu di Bali? Jadi teman saya ini, Erik ya, dia bercerita bahwasanya adiknya ini ikut sama rombongan untuk bertamasya ke Bali. Lalu secara sengaja gitu kan, di sana ada tour guide. Silahkan yang ingin turun dan juga ingin mandi di sini. Jadi mereka turun di sebuah pemandian ya yang sudah sangat terkenal di Bali pemandiannya, dan juga sering dipakai orang untuk membersihkan aura-aura yang negatif. Saat itu yang lain tuh excited, pada turun gitu ya. Ada yang foto-foto, ada yang juga bersiap untuk memakai kain, karena pada saat kita memasuki wilayah pemandian itu biasanya disarankan untuk perempuan itu memakai kebaya ya, dan juga memakai kamen. Lalu juga untuk laki-laki juga memakai pakaian adat ya, terus juga memakai selendang. Jadi pada saat kita akan menghaturkan doa-doa, ingin membersihkan aura-aura yang negatif, kita memang harus memakai pakaian yang sopan, memakai pakaian adat Bali. Dan biasanya memang ada disewakan gitu ya. Jadi pada saat kita udah selesai mandi, kita pulang, kita kembalikan lagi, bayar gitu. Nah, di saat ini kata Erik, dia bercerita bahwa adiknya ini sempat ditawari oleh si pemandu wisata. Kamu mau mandi juga nggak di sini? Lalu dia bilang, enggak katanya, saya nggak mau gitu, saya nggak percaya. Yang jelas kata-kata atau statement jelas dari adiknya sendiri pun Erik udah lupa, karena si adiknya ini pada saat ketemu dengan Erik pun udah seperti ngeblank, dan kalau disuruh menjelaskan itu udah kayak orang tuh setengah sadar. Akhirnya Kak Furi pun datang ya. Pada saat itu Kak Furi datang ke kediamannya karena memang nggak terlalu jauh dari Jakarta ya, di Karawang. Lalu pada saat Kak Furi melihat posisinya si adiknya ini udah tinggal kulit gitu ya, sama tulang gitu. Matanya cuman ngelirik-ngelirik, padahal aslinya tuh Kak Furi juga tahu ganteng ya, tinggi gitu ya, normal lah. Pada saat sebelum nyampe Bali tuh normal, tinggi gitu, cakep. Nah pada saat itu Kak Furi cuman bertanya, kamu mau sembuh nggak? Terus dia bilang, mau. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus menghaturkan permintaan maaf, saya bilang, ke Bali kayak gitu. Nah karena Erik ini merupakan teman dekatnya Kak Furi ya, kita juga udah sahabatan. Saya bilang, Rik, kalau memang nggak ada biaya, nggak apa-apa deh, nanti tiketnya Kak Furi yang bayarin gitu, karena kamu juga mesti menghaturkan sajen permintaan maaf ya. Jadi ada sajen yang khusus untuk meminta maaf yang nanti juga akan dihaturkan oleh pemangku di sana juga gitu. Tapi tepatnya harus pas di mana dia mengatakan statement seperti itu. Jadi jangan sampai dia ngomongnya di mana, minta maafnya di mana, itu nggak akan nyampe.
Tetapi pada saat Kafuri memberikan option seperti itu, si adiknya ini menggelengkan kepala dan dia bilang bahwa enggak, biarin aja, saya mau berobat aja. Jadi intinya dia tidak percaya ada kekuatan mistis yang sedang mengganggu dan mengerubuti badannya. Jadi Kafuri juga nggak bisa maksa orang harus percaya. Nah, semenjak kejadian pulang dari Bali itu, ya menurut Erik, si adiknya ini mengalami penyakit-penyakit yang berbeda-beda nih. Jadi yang pertama dia sakitnya seperti sakit kulit gitu. Jadi dia sempat berpikir, oh mungkin saya digigit hewan atau digigit binatang gitu. Kulitnya merah-merah. Lalu setelah nyampe Jakarta, penyakitnya berubah menjadi penyakit sesak. Lalu dia berpendapat, apakah saya punya penyakit paru-paru ya? Tapi dicek ke dokter, ternyata paru-parunya normal. Lalu nggak lama setelah itu mulai lemas gitu, seperti autoimun ya. Udah nggak punya kekuatan gitu badannya, udah nggak bisa kebal dari penyakit ya. Akhirnya dia seperti orang yang kena HIV. Sempat juga keluarganya meminta tes kepada dokter, tapi ternyata bukan, jadi negatif. Jadi si keluarganya Erik ini bingung banget, ini penyakit adik gue tuh apa gitu, kok bisa sampai seperti begini. Kesalahan yang dia perbuat di Bali itu apa, kok sampai seperti ini. Nah pada saat Kafuri memberikan option dan akhirnya nggak mau, ya udah, kan namanya kita hanya berusaha untuk menyampaikan saja. Dan akhirnya 2 bulan setelah Kafuri datang ke rumahnya, dia meninggal. Tepat 1 tahun dari semenjak kepergiannya dia ke Bali. Jadi dia berangkatnya tanggal 13 Februari, dia meninggalnya pun tanggal 13 Februari di tahun yang berikutnya. Dari pengalaman kedua orang ini, baik wartawan infotainment yang pernah buang air kecil ya di Uluwatu lalu akhirnya meninggal dunia di Jakarta ya, dan juga adik dari teman saya ini, kita bisa belajar bahwasanya dimanapun kita berada, kita harus senantiasa menjunjung tata krama. Mungkin ada sebagian di antara kalian yang menganggap bahwa itu hanyalah tahayul, itu hanyalah rekayasa. Itu adalah cerita yang memang diceritakan oleh nenek moyang untuk menakut-nakuti kita, karena mereka memang tidak terlihat. Tetapi alangkah baiknya bagi kalian semua yang akan bepergian ke tempat-tempat tersebut, ke tempat-tempat sakral, keramat dimanapun, kalau memang kalian ingin buang air kecil, ya buang air kecil di tempatnya, ada toilet ya. Terus juga tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang negatif, karena penunggu di sana itu biasanya banyak ya. Ada juga yang memiliki kekuatan-kekuatan yang bisa mengganggu atau mencelakakan manusia-manusia yang menurut mereka tidak sopan. Tetapi sekali lagi ini bukan menakut-nakuti kalian untuk datang ke Bali, tidak. Ya karena Kafuri juga cinta Bali banget, tapi setidaknya bisa menjadi masukan untuk kalian supaya lebih kontrol dalam mengucapkan sesuatu ataupun lebih bijaksana dan lebih baik dalam bertindak di tempat-tempat seperti itu. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak berulang, dan apabila kalian memiliki teman ya ataupun saudara yang pernah mengalami peristiwa yang sama seperti apa yang diceritakan oleh Kafuri barusan, supaya bisa menjadi pengetahuan juga untuk yang lain, kalian bisa share cerita kalian di kolom komentar, atau mungkin kalau ceritanya ingin dibahas, kalian juga bisa kirimkan melalui DM ke Instagram Furi Harun. Cerita yang menarik akan Kafuri bahas insya Allah ya. Kita bahas bareng-bareng supaya tahu akar permasalahannya dan kesalahannya di mana. Oke, Kafuri mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. See you on the next episode. Bye-bye.